Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat dan berkah serta inayah yang dapat kita berkumpul di berjumpa pada bulan Ramadan ini. Yang kedua, tak lupa salawat serta salam yang kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin. Perkenalkan, nama saya Zain Kholisatul Ma'rufah, perwakilan dari kelas 9C, akan berkultum yang berjudul Meneladani Kisah Siti Hajar ibunda Nabi Ismail. Nah, di sini siapa yang tidak mengenal sosok Siti Hajar? Jadi, beliau adalah istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau merupakan sosok wanita yang tangguh dan sangat fenomenal, yang menjadi tokoh cikal bakalnya salah satu rukun haji sa'i, yaitu mengelilingi Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Kemudian, berkat jernih payahnya dulu ketika mencari sumber air untuk anaknya yang bernama Ismail, sekarang kita dapat merasakan nikmatnya air Zam-Zam yang sangat menyegarkan. Kalau kita pikir secara logika, di zaman sekarang banyak perempuan yang tidak akan bertahan dalam kondisi seperti Siti Hajar ibunda Ismail, yang ditinggal oleh suaminya selama bertahun-tahun dan hidup di padang pasir. Namun, Siti Hajar merupakan seorang perempuan yang sangat tangguh dan memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keteladanan yang dapat diambil dari Siti Hajar ada 4. Yang pertama, kuatnya akidah dalam dirinya. Akidah yang sangat baik dalam dirinya dapat dijadikan contoh bagi kita semua. Pribadi yang sangat baik, maka Allah berikan anak dengan pribadi yang sangat kuat. Siti Hajar sangat meyakini bahwa segala ujian yang ada di dunia hanyalah bersifat sementara, sedangkan di akhirat kekalah selamanya. Yang kedua, keimanan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatannya bisa kita lihat dari patuhnya ia terhadap suaminya yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam yang ditinggal selama bertahun-tahun lamanya. Namun, tak membuat keimanan dan ketaatannya luntur. Padahal, setan terus menggodanya. Pengorbanan yang besar dalam membesarkan Nabi Ismail alaihissalam menghasilkan kualitas anak yang teguh keimanan dalam berakhlak, kasih sayang, dan kelemah lembutan dalam bersifat. Yang ketiga, bergerak terus maju dan optimis di jalan Allah. Saat ini kita sangatlah mudah menikmati semua fasilitas yang ada. Namun berbeda dengan Siti Hajar yang tidak ada rumah yang nyaman dan terlindungi dari sinar matahari dan hujan. Siti Hajar berada dalam padang pasir sehingga kerongkongannya sering kering. Sanggupkah kita? Tentulah tidak. Siti Hajar terus mencari air demi anaknya. Ia optimis pada Allah Subhanahu wa taala dalam terus mencari. Akhirnya berhasil terpencarnya air Zam-Zam yang menjadi mukjizat bagi Nabi Ismail yang hingga saat sekarang dapat kita rasakan kesegaran airnya. Yang keempat, yaitu cerdas dan dewasa. Siti Hajar sangatlah dewasa dalam menyikapi segala urusan dan cobaan. Seandainya Siti Hajar perempuan biasa yang gundah-gunduh sebab ditinggal suaminya bertahun-tahun lamanya.
mungkin Hajar akan marah. Maka sang anak pastilah memiliki gambaran yang buruk pada ayahnya. Maka sikap kecerdasan turun pada Ismail yang menjadi kepribadian yang tangguh sebab ibunda yang luar biasa. Sekian dari saya. Ketika ada salah kata dari saya dan ketika ada lebihnya dari Allah SWT. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.